Di sini dia melahirkan. Kemudian keluar darah ya di sini. Tadi saya kasih contoh 30 hari. Kemudian di sini jeda ya. Di jeda. Kemudian di sini keluar darah lagi. Di akhir keluar darah lagi. Maka dilihat jedanya ini sekali lagi. Kalau jedanya ini 15 hari atau lebih, maka yang darah yang keluar ini dihukumi sebagai haid. Kalau kurang dari 15 hari, maka dihukumi sebagai nifas. Masih lanjutannya ini. Begitu. Tuh. Nah, berikutnya ada catatan kaki di situ, nomor 2. Itu nomor 1 dulu kita baca. Nomor 1 ya. Jadi sudah tadi antara haid dan nifas. Haid di sini mendahului nifas mengikuti pendapat yang menyatakan bahwa perempuan hamil juga mengalami haid. Jadi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Perempuan yang hamil ini apakah mengalami haid apa tidak? Begitu. Mengalami haid apa tidak? Sebagian ulama mengatakan perempuan yang hamil ini mengalami yang namanya haid. Ya. Orang hamil ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan mengalami haid, ada yang mengatakan tidak mengalami haid. Begitu. Nah, ketika dikatakan di sini antara haid dan nifas, berarti kan haid dulu, baru kemudian setelahnya nifas. Nah, nifas ini kan setelah melahirkan, berarti haidnya ini pada masa hamil. Nah, makanya di sini ketika dikatakan tadi, atau sebaliknya, berarti kan haid dulu baru nifas. Maka ini, ya, penjelasan ini mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa perempuan yang hamil juga mengalami haid. Ini satu pendapat yang ada di kalangan para ulama dan bisa diikuti juga. Jadi, begitu. Kemudian catatan nomor 2, ya, catatan nomor 2, maka dalam kondisi ini dihukumi haid tadi ya. Kalau jedanya ini 15 hari atau lebih, maka darah yang keluar itu dihukumi sebagai haid. Gitu. Nah ini, adapun batas antara lahirnya bayi dengan keluarnya darah nifas seorang wanita paling lama adalah 15 hari. Apabila jarak antara keduanya lebih dari 15 hari, maka tidak dihukumi darah nifas, tetapi dihukumi darah haid. Ya ini ya, catatan nomor 2. Jadi walaupun tadi kita sudah menyebutkan rincian tadi, itu dalam kondisi ketika keluar darah dulu, perempuan melahirkan, kemudian keluar darah, ya, kemudian berhenti, kemudian ada jeda, kemudian keluar darah lagi. Lah, darah yang keluar nomor 2 ini dihukumi apa? Dihukumi haid apa nifas? Tadi sudah kita sebutkan. Jika memang nifas ini belum mencapai batas maksimalnya 60 hari, maka dilihat ini jedanya berapa. Ini saya ulang lagi ya, enggak apa saya ulang-ulang. Kalau jedanya kurang dari 15 hari, maka ini masih dihukumi nifas. Kalau 15 hari atau lebih, maka dihukumi sebagai haid. Ya benar, begitu. Nah, ada pengecualian di sini. Batas antara lahirnya bayi dengan keluarnya darah nifas seorang wanita paling lama adalah 15 hari. Berarti begini. Ini ya, kita lihat di sini. Perempuan lahiran. Kemudian setelah lahiran ini dia nggak keluar darah. Nah, nggak keluar darah begitu. Nggak keluar darah bagaimana ini? Terus kita sebutkan dihukumi suci. Kalau sehari setelahnya keluar darah, 2 hari setelahnya keluar darah, atau 3 hari setelahnya keluar darah. Darah ini darah apa? Apakah darah haid ataukah darah nifas? Maka jawabannya ini adalah darah nifas. Darah nifas ya. Kenapa? Karena masih ada rentang waktu 15 hari. Karena batas antara lahirnya bayi dengan keluarannya dari nifas ini adalah 15 hari. Berarti kalau masih dalam rentang 15 hari lahiran, ya, kemudian keluar darah, saya kasih D, ya, lahiran keluar darah. Dilihat di sini, ini apa? Keluar darah, ini berapa lama ini? Kalau masih dalam rentang 15 hari, ya, maka ini dihukumi masih sebagai darah nifas gitu. Nah, kalau lebih dari 15 hari, maka yang dihukumi sebagai haid. Bisa baca nggak ini? Udah kan sudah punya buku masing-masing. Begitu. Itu ya. Jadi saya ulang, batas antara lahirnya bayi dengan keluarnya darah nifas seorang wanita paling lama adalah 15 hari. Ini sudah kita sebutkan di sini.
Apabila jarak antara keduanya lebih dari 15 hari, ini ya, lahir dengan nifas ini lebih dari 15 hari, ini, ya, di akhir ini, maka tidak dihukumi darah nifas, tetapi dihukumi darah haid. Tentunya jika memang terpenuhi syarat-syarat haid, gitu. Mudah-mudahan jelas. Berikutnya, tidak ada batas maksimal untuk masa suci. Jadi yang tadi kita sebutkan, itu adalah batas minimal ya, batas paling sedikit masa suci ya, paling sedikit adalah 15 hari. Baik. Maksimalnya berapa? Tidak ada batas maksimalnya. Boleh jadi perempuan itu tidak haid, ya seumur hidupnya juga ada. Tidak mengalami haid sama sekali juga ada yang seperti itu. Ada perempuan karena kondisi tertentu dia tidak haid. Setelah sebelumnya rutin haid karena minum obat atau karena memang suatu hal begitu atau apa yang dia konsumsi dan seterusnya sehingga dia tidak mengalami haid ya. Nah, ketika tidak keluar darah sama sekali, maka itu semuanya adalah masa suci. Jadi masa suci ini tidak ada ya, tidak ada batasan maksimalnya. Itu. Kemudian nakok. Jadi kita sudah mendapatkan dua istilah ya. Istilah tuhur tadi di awal. Kemudian sekarang kita akan bahas istilah yang kedua yaitu nakok. Istilah kedua nakok. Jadi ada persamaan dan perbedaan antara nakok dengan tuhur ini. Persamaannya adalah sama-sama masa ini baik tuhur ini nomor satu ya maupun nakok ini sama-sama darah terhenti, tidak keluar darah sama sekali. Jadi baik tuhur maupun nakok ini tidak keluar darah sama sekali. Makanya kan sama kan, masa suci merupakan jeda antara dua haid, berarti kan tidak keluar darah. Di sini juga sama, masa terhenti darah. Bedanya adalah di sini tetapi masih di dalam rentang masa haid. Masih di dalam rentang masa haid, itu perbedaannya. Karena begini, perempuan itu ketika haid itu ya, misalnya dia punya kebiasaan atau pertama kali baru haid itu ya kan maksimalnya kan 15 hari. Ini enggak melulu 15 hari kemudian darah mengalir, menetes, mengucur atau merembes atau apa bahasanya dari kemaluannya selama 15 hari, enggak. Di waktu tertentu darahnya terhenti. Kadang 2 hari keluar, 2 hari enggak keluar, 3 hari keluar lagi, 3 hari enggak keluar. Jadi seperti itulah masa-masa di dalam rentang 15 hari ini kita gambar 15 hari. Ini kan 15 hari. Ini kan masa maksimal haid kan. Nah, kalau seandainya di sini, jadi misalnya ini keluar, kemudian ini berhenti, ini keluar lagi, ini berhenti lagi, ini keluar lagi, ini berhenti lagi. Lah ini yang tidak keluar ini disebut dengan nakok. Istilahnya adalah nakok, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dibedakan. Jadi masa terhenti darah tetapi masih dalam rentang masa haid sehingga masih memungkinkan muncul lagi darah lanjutan. Jadi kalau berhenti di sini gimana? Berhenti ini ya, saya contoh di gambar ini. Berhenti di sini setelah keluar, katakan di sini keluar 3 hari, kemudian berhenti. Ini nakok ini, bagaimana? Maka di sini perempuan ini menghukumi dirinya seperti perempuan yang suci. Jadi dia ya sholat, puasa, berhubungan badan dengan suaminya, dan seterusnya. Boleh masuk masjid, boleh baca Al-Quran, merujuk Al-Quran, boleh di sini. Karena boleh jadi pada saat berhenti ini berhenti terus. Kan nggak tahu dia kan. Ya. Wah, Ustadz dia punya kebiasaan, memang kayak gitu. Apa keluar berhenti, nanti keluar lagi. Tetap dia menghukumi secara zahirnya, secara apa yang tampak padanya. Tampaknya adalah kelihatannya kan ini berhenti, boleh jadi berhenti terus. Maka pada saat berhenti di sini, dia mandi, kemudian sholat, kemudian berhubungan badan sama suaminya, nah, dan seterusnya. Ya, dia di sini seperti perempuan suci, karena boleh jadi berhenti terus. Kalau keluar lagi, ya berarti ini namanya nakok, gitu. Makanya saya sebutkan, sehingga masih memungkinkan muncul lagi darah haid
lanjutan, begitu. Baik. Jadi darah haid yang keluar di sini terputus-putus dan tidak bersambung. Karena memang tadi sudah saya sebutkan ya, tidak, perempuan itu ketika haid 3 hari, 7 hari, 15 hari, batas maksimalnya keluar terus gitu, enggak ya, kadang berhenti. Masa yang tidak keluar darah inilah yang disebut dengan nakok. Masa ini tentunya kurang dari 15 hari. Jadi kurang dari 15 hari karena memang tadi sudah saya sebutkan di rentang 15 hari. Begitu. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami sebagaimana mestinya. Selanjutnya, ini kita akan menyebutkan 2 pendapat ulama terkait hal ini. Ini manako ini dihukumi apa ini? Perempuan ini dihukumi suci atau bagaimana? Ibadahnya sah apa enggak? Nah, di sini ada 2 pendapat ulama. Istilahnya ada qaul sahab. Sahab itu bahasa Arab dari bahasa Arab ya. Jadi sin ha ba sahab ya. Sahab itu ditarik artinya. Kalau laqab itu lam qaf ta. Jadi diambil begitu, barang jatuh diambil begitu. Ya. Jadi artinya apa? Kita perhatikan tadi kalau kita bikin garis lagi ya. Di sini. Ada yang punya mic-nya, slide-nya saya. Mau di mute dulu biar tidak mengganggu yang lain termasuk saya juga. Nah, ini ya. Itu ada yang lurus garis ini. Ini aja deh. Nah, ini enak bisa lurus ini. Ya. Jadi ini misalnya 15 hari. Tadi sudah saya kasih contoh. 15 hari. Baik. Yang kuning ini itu keluar darah. Nah, keluar darah. Nah, yang kuning keluar darah. Yang merah ini enggak, kebalikannya, harusnya yang merah ini enggak keluar darah. Tapi udahlah kayak gitu, sudah terlanjur. Jadi misalnya di sini keluar darah. Yang tanda kuning ini keluar darah. Keluar darah. Di sini tidak, di sini keluar darah. Di sini tidak, di sini keluar darah. Di sini tidak. Nah, menurut qaul sahab yang tadi artinya menarik itu, jadi di sini yang tidak keluar darah ini ya, semuanya ini dihukumi haid. Semuanya dihukumi haid begitu. Cuman kapan menghukuminya? Menghukuminya adalah setelah lewat begitu. Kalau pas waktunya, waktu pas tidak keluarnya, dia menghukumi secara zahirnya. Oleh karenanya, tidak sah ibadah yang dikerjakan di masa ini, baik sholat, puasa, tawaf. Artinya begini, kalau seandainya ada perempuan haid di sini ya, ini contoh garis yang sama. Di sini haid 3 hari. Kemudian setelahnya berhenti di sini 2 hari misalnya. Nah, 2 hari di sini karena dia nggak keluar darah, dia kan sholat, puasa. Maka di sini ya dia sholat seperti itu. Malam ini nggak ada taklim, sudah ini, sudah dimulai ini. Sebentar, kasihan. Sudah di grup, sudah di-share di grup. Wah, gimana? Ya. Jadi sebentar. Kenapa aku nggak masuk? Oke. Jadi saya ulang ya, di sini keluar darah 3 hari. Kemudian di sini tidak keluar darah 2 hari. Pada saat tidak keluar darah, perempuan ini menghukumi secara zahirnya. Berarti dia sholat, dia puasa, dia tawaf, dan seterusnya. Lah kemudian di sini keluar darah lagi, misalnya 3 hari keluar lagi. Oh ternyata, berarti pada saat keluar dia mengatakan, oh ternyata 2 hari yang kemarin nggak keluar darah itu saya masa haid. Berarti sholat saya tidak sah, puasa saya tidak sah, begitu. Nah ini namanya qaul sahab, jadi ditarik semuanya ini dihukumi masa haid, walaupun ada masa yang tidak keluar darah, begitu ya.
Oleh karenanya wajib mengqadha puasa yang dikerjakan di masa ini. Pendapat inilah yang muktamad, yang dijadikan pedoman dan pegangan. Jadi ini pendapat yang kuat, ini yang ya umumnya di Syamah untuk pemula diajarkan ini. Itu mengikuti kaul sahab. Jadi kalau ada perempuan haid 3 hari, kemudian terhenti, kemudian haid lagi selama berapa hari, kemudian haid lagi, maka yang berhenti tadi itu dihukum haid. Sholatnya tidak sah, puasanya tidak sah, dan seterusnya. Sekarang kita akan membahas qaul laqad. Qaul laqad, maka masa ini dihitung suci. Ya. Tapi ini hanya berlaku untuk sholatnya saja, untuk puasa saja, dan semacamnya seperti tawaf. Ya. Jadi begini, kalau ikut pendapat laqad, laqad kan diambil kan, jadi diambil ditaruh gitu. Karena laqad itu artinya adalah apa, nyempil, kalau bahasa ngampil itu artinya mengambil gitu. Jadi tadi ya contohnya sama. Ya ini. Jadi saya kasih yang bulat ini keluar darah. Jadi keluar darah misalnya. Di sini enggak keluar darah, di sini enggak keluar darah. Maka di sini dihukumi suci. Tapi terkait apa? Terkait hanya untuk sholat, untuk puasa, dan semacamnya seperti tawaf. Berarti kalau pas di sini berhenti, kemudian dia mengerjakan sholat, puasanya dihitung sah. Dan ini mungkin lebih mudah buat perempuan ya. Soalnya kalau misalnya kadang perempuan pas puasa, kemudian nggak puasa 2 hari. Kemudian dia darahnya terhenti, dia puasa kan, puasa seminggu atau bahkan lebih begitu. Nah ternyata keluar darah lagi lah, dia puasa lah. Puasanya ini kalau ikut pendapat yang pertama, qaul sahab, itu nggak sah puasanya. Jadi dia harus mengqadha semua hari puasa tadi. Itu kalau ikut qaul sahab. Tapi kalau ikut qaul laqad, maka di sini puasanya dihitung sah begitu. Jadi sholat, ya, sholat, kemudian puasa, tawaf, ini hukumnya sah, ya, di waktu-waktu yang tidak keluar darah di rentang waktu 15 hari ini. Hanya di itu saja ya, dan tidak berlaku untuk menghitung iddah secara ijma. Ini penting ini. Jadi jangan misalnya ada perempuan, dia dicerai sama suaminya, kemudian dia apa, nakoknya 3 kali, oh berarti saya sudah suci, kan dihitung suci. Enggak berlaku di situ. Tetap harus nunggu ya untuk 3 kali suci sebagaimana mestinya. Jadi nakok ini tidak dihitung suci dalam hal menentukan tuntasnya iddah perempuan. Dan menurut pendapat ini, sholat, puasa, dan tawaf dikerjakan pada masa ini hukumnya sah, tanpa perlu mengqadha yang dikerjakan dan jatuh pada masa ini. Begitu ya, tadi sudah kita sebutkan. Jadi itu terkait dua pendapat. Nah, kemudian bagaimana diketahui darah ini terhenti atau tidak? Darah itu diketahui terhenti dengan sekiranya dimasukkan kapas ke dalam farji dan keluar dalam kondisi putih bersih. Saya nggak tahu, ini praktekkan sendiri. Jadi kapas ya bentuknya sebelum masuk seperti apa, dimasukkan, keluar sama persis kayak gitu. Nah itu berarti suci, sudah dalam kondisi suci. Oke, saya lanjutkan. Kemudian kita akan membahas mengenai perkara yang haram, yang tidak boleh dikerjakan ketika perempuan sedang mengalami haid dan nifas, begitu. Yang pertama adalah sholat, baik fardu maupun sunnah. Ya. Yang pertama adalah sholat. Jadi perempuan yang sedang mengalami haid atau nifas, ya, perempuan yang sedang mengalami haid atau nifas, maksudnya adalah darah sedang keluar di sini. Jadi darah dalam kondisi keluar. Maka di sini tidak boleh mengerjakan sholat. Baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Fardu ya 5 waktu, ya sholat nazar misalnya, ya, yang dinazarkan itu baik ada maupun qadha, ini nggak boleh ya. Ataupun sunnah ya, sholat jenazah juga nggak boleh. Termasuk juga sujud syukur, ya. Termasuk juga sujud tilawah. Bedanya apa? Sujud syukur ini dikerjakan, jadi dia sujud menghadap kiblat, tutup aurat, kondisi suci dari hadas besar, hadas kecil. Dia sujud karena mendapatkan nikmat yang luar biasa.
diselamatkan oleh Allah dalam mara bahaya misalnya, dari mara bahaya. Nah, ini dia sujud syukur. Nah, ini juga tidak boleh dikerjakan oleh perempuan yang sedang mengalami haid atau nifas. Sujud tilawah sama ya. Jadi sama dia sujud, dia ini sebentar, saya jelaskan dikit ini. Sujud syukur ini itu bukan seperti yang dipraktekkan oleh perempuan atau bahkan laki-laki yang menang kontes nyanyi dangdut begitu ya. Dia juara KDI, juara dangdut akademi, kemudian dalam kondisi pakai make up, rambutnya kelihatan, pakai rok mini kayak orang Jepang begitu. Kemudian dia langsung delosor gitu aja, sujud lah. Ini bukan seperti itu bukan seperti itu ya. Itu bukan nikmat ya dan seterusnya. Mereka juga ngadepnya asal aja begitu. Maurutnya terbuka, habis dipegang sama MC-nya lawan jenis dan seterusnya. Jadi bukan seperti itu. Atau yang dilakukan oleh pemain sepak bola gitu ya. Kot ala zakmihi dia selebrasi. Selebrasi itu tindakan yang dilakukan seseorang karena dia mau menang atau sedang menang atau sudah menang. Kurang lebih seperti itu. Selebrasi dengan sujud syukur. Ala zakmihi lah itu bukan sujud syukur ya. Gitu. Sedangkan sujud tilawah ini adalah sujud ya karena membaca ayat-ayat tertentu yang di situ disunahkan untuk bersujud oleh orang yang baca, bagi orang yang membaca ataupun orang yang mendengar ya, mendengar bacaan tersebut. Maka dua macam orang ini disunahkan untuk melakukan sujud tilawah ya. Misalnya di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Itu kan sujud tilawah di situ. Jadi kalau kita dengar ada orang baca atau kita sendiri baca dan kita dalam kondisi yang memungkinkan berarti punya wudhu, punya menghadap kiblat, tutup aurat, ya boleh sujud tilawah. Tidak boleh dilakukan oleh perempuan yang sedang haid atau nifas. Kenapa? Karena semakna dengan sholat. Karena sujud ini maknanya sama dengan sholat. Ya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alaisa idha hadat lam tusalli wa lam tasum, fadzalika nuqsanu diniha." Jadi perempuan ini makhluk yang spesial. Perempuan ini makhluk yang istimewa lah. Beda dengan laki-laki, mereka ya ada kekurangan dalam urusan agamanya. Kemudian ada yang bertanya, di mana letak kekurangan agamanya itu? Kemudian Rasul mengatakan, "Alaisa idza hadat lam tusalli wa lam tasum fadzalika nuqsanu dinha." Rasul mengatakan, Rasul bersabda, jadi perempuan itu bukannya haid. Dan kalau haid itu nggak sholat, nggak puasa. Nah itu kekurangan agamanya di situ. Tidak seperti laki-laki yang ya tidak ada halangan layaknya perempuan berhalangan mengerjakan sholat dan puasa. Begitu. Berarti artinya perempuan yang sedang dalam kondisi haid atau nifas ini haram mengerjakan sholat. Yang kedua adalah tawaf. Kita nggak akan bahas semuanya ya, karena sepertinya akan banyak pertanyaan. Nanti sekitar 40 menit berlalu dari kajian saya akan berhenti. Yang berikutnya adalah tawaf. Tawaf ini baik fardu maupun sunnah ya. Tawaf mengelilingi Ka'bah ada yang hukumnya fardu, ada yang hukumnya sunnah. Fardu ya berarti masuk pada rangkaian manasik haji atau umroh yang fardu. Kalau sunnah ya berarti tawaf kudum, tawaf ifadah atau tawaf seperti pertama kali masuk Masjidil Haram itu hukumnya sunnah. Kenapa tidak boleh dikerjakan? Kan nggak ada hadisnya. Karena ini semakna dengan sholat. Hadis yang dirangkaikan dengan masalah tidak ada, tapi ada hadis yang menunjukkan hal ini di hadis yang lain, yaitu hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha saat beliau tiba di Mekah dan kebetulan beliau dalam kondisi haid sehingga beliau ini tidak mengerjakan tawaf ya dan tidak melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Lalu beliau konsultasi ke Kanjeng Nabi mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah dan Rasul bersabda, "If'ali kama yaf'alul hajju ghaira an la tatufi bil baiti hatta tathuri." If'ali, lakukanlah seperti yang dikerjakan oleh orang yang sedang haji, hanya saja atau kecuali kamu tidak melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah
hatta tathuri, sampai kamu suci. Berarti di sini ada larangan ya, larangan untuk tidak mengelilingi Ka'bah dalam kondisi perempuan itu sedang dalam kondisi haid ya. Begitu. Kemudian selain tawaf dari rangkaian ibadah haji, lah haji ini kalau misalnya kita kaitkan dengan haji, nah berarti perempuan kalau sudah berangkat haji nggak bisa ngapa-ngapain, enggak gitu. Yang enggak boleh itu adalah tawaf. Adapun yang lain itu masih boleh dikerjakan ya. Kita tahu dalam rukun haji itu kan ada sa'i, ya kan? Ada wukuf. Kemudian ada apalagi cukur ya. Cukur atau potong rambut. Nah, ini kan masih boleh dikerjakan dalam kondisi perempuan dalam keadaan haid. Yang tidak boleh itu hanya tawaf. Tawaf saja yang tidak boleh ini. Ya, rukunnya ada 6 ya, niat, kemudian yang terakhir tertib. Begitu. Jadi kalau haid sa'i boleh, boleh. Wukuf apakah boleh? Boleh. Gitu. Cuman ini jadi pertanyaan lah, sa'inya sekarang ini kan masuk masjid Ustaz. Perempuan di masjid bagaimana? Nanti silakan ditanyakan ya, kita bahas nanti. Kemudian membawa mushaf, membawa mushaf ini adalah lembaran-lembaran ya, lembaran yang yang bertuliskan ayat-ayat Al-Qur'an, walaupun hanya sebagian, satu ayat, satu surat begitu. Ya. Ini tidak boleh dibawa, dipegang, ya disentuh, tidak boleh. Makanya membawa dan menyentuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. La yamassuhu illal mutahharun. Jadi dalam mazhab Syafi'i, orang yang tidak dalam kondisi suci dari hadas besar maupun hadas kecil, ya, karena itu makna yang ditafsirkan oleh Imam Syafi'i, orang-orang yang suci itu maksudnya adalah dari hadas, hadas ya, tohirun anil hadasain al akbar wal asghar, jadi hadas besar maupun hadas kecil gitu. Nah ini, oleh karenanya perempuan yang haid tidak boleh menyentuh atau membawa mushaf. Ini, ulama Syafi'i yang mengatakan bahwa orang yang berhadas besar juga termasuk perempuan yang haid dilarang menyentuh mushaf Al-Qur'an. Walaupun hanya satu lembar ya. Walaupun hanya beberapa lembar, karena kita tahu Al-Qur'an itu kan ada yang dicetak full. Cuman begini, kalau memang mushaf itu ketika dikatakan mushaf itu yang full ya, yang 30 juz. Kalau lainnya ya lembaran-lembaran mushaf itu saja bilangnya. Ya, bagian atau jilid dari mushaf itu saja. Gitu. Yang berikutnya, yang keempat. Oh, ini ada catatan kaki ya, lumayan ini. Dibaca aja. Yaitu setiap yang tertulis dari Al-Qur'an untuk dipelajari. Tujuannya ini untuk dipelajari. Jadi kalau untuk yang selain dipelajari seperti hiriz, ini nggak ada masalah, bukan pembahasan kita. Artinya, hiriz ini kan begini, lempengan tembaga, atau mungkin dari bahan tertentu yang dituliskan ayat-ayat Al-Quran. Surat Yasin, surat Al-Ikhlas, surat Al-Mu'awwidzatain misalnya, atau surat ayat kursi, dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah ditulis di materi tersebut, kemudian dikalungkan. Ini boleh nggak dipakai dibawa sama perempuan yang haid? Boleh, ya, karena yang dimaksudkan di sini adalah tujuannya untuk dipelajari, untuk dibaca. Ya. Kalau haid kan untuk penjagaan, maka tidak masuk pembahasan kita. Jadi ayat atau surat yang ditulis untuk hiris boleh dibawa atau disentuh dalam keadaan berhadas. Dan menurut mazhab Imam Malik, boleh membawa mushaf bagi pelajar atau pengajar perempuan yang haid dan nifas dengan tujuan murojaah atau belajar. Dan ini kalian, wahai santri putri, itu ikut pendapat ini. Jadi kalian itu dalam kondisi haid kok masih baca, itu ikut pendapatnya Imam Malik, sudah keluar dari mazhabnya Imam Syafi'i. Ya, seperti itu. Imam Malik ini yang mengatakan boleh. Itu. Taib. Kemudian yang ketiga, tadi baca Al-Quran ya, tidak boleh ya. Oh, 4 belum ini. 1, suci.
Surat Al-Waqiah. Oke, yang ketiga. Mana yang ketiga? Ini. Yang keempat sekarang, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Walaupun hanya sebagian ayat atau berupa satu huruf dengan niat membaca Al-Quran. Pokoknya ini, punya di sini dengan niat membaca Al-Quran. La taqra' al-haidhu walal junubu syai'an minal Qur'an. Janganlah, ini nggak saya harokati ya, karena memang multi makna. Bisa la taqra'u, bisa la taqra'il, ya. Bisa di sini apa? La-nya di sini la nahiyah, bisa juga menjadi la nafiyah. Nahiyah adalah larangan. Cuman saya pilih ini karena lebih enak aja. Makanya saya kosongi karena multi tafsir di sini. Tapi intinya maknanya sama. Perempuan yang haid itu tidak membaca Al-Quran. Orang yang junub itu tidak membaca Al-Quran. Begitu. Baik. Catatan kakinya. Jika tidak dengannya membaca Al-Quran, melainkan zikirnya, ini masih Syafi'i ya. Kita sudah nggak bahas ini Malik tadi. Kita masih mazhab Syafi'i sekarang. Syafi'i. Ya. Jika tidak dengan niat membaca Al-Quran, melainkan zikirnya, maka tidak haram. Misalnya ada orang meninggal, kemudian orang yang haid mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ya, begitu. Atau kena musibah, bilang seperti itu juga, sandung kakinya, tuh kan. Dia mengatakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dalam kondisi haid junub, boleh nggak? Boleh. Boleh di sini. Atau saat naik kendaraan mengatakan subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa naik kendaraan itu yang semuanya kita sudah hafal. Ini kan dikutip atau disadur dari ayat-ayat ayat Al-Qur'an. Boleh nggak haid baca ini? Boleh. Tapi niatnya zikir ya. Yang seperti ini maksudnya bukan orang baca apa khatmil Quran niat zikir, bukan itu. Bukan dia murojaah satu juz niat zikir, bukan itu, bukan. Bukan itu yang dimaksudkan. Gitu. Adapun perempuan haid atau nifas jika ingin merutinkan bacaan Al-Quran atau menjaga hafal Al-Quran, maka bisa mengikuti pendapat Imam Malik sesuai dengan ketentuannya. Gitu ya. Terakhir di sini, ini hadis nomor 4 ini. Hadis ini tadi lemah ya. Hadis ini layak al-haid wal junubu syai'an minal Quran ini lemah, tapi ada riwayat lain yang menguatkan dan menjadikannya layak sebagai dalil. Mungkin itu kajian kita ya pada malam hari ini. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Saya kembali ke layar dulu. Mana ini? Oke. Ya, tolong dihentikan biar saya bisa interaksi. Udah Ustaz. Ya, nggak tahu ini kok nutup sendiri nih kamera saya ini. Oke, bisa dibuka kan? Kamera mid dinonaktifkan. Baik, silahkan. Alakulin, nggak butuh muka saya kan, butuh suara saya. Ayo, kalau ada yang mau tanyakan silahkan. Ini kok semakin menyusut ini. Cuman 20 ini. Tolong panitia lebih gercep lagi ya. Biar lebih banyak mengambil manfaat. Jadi saya itu agak risih aja gitu. Misalnya ngaji, kemudian orang absen gitu ya. Dia nggak murojaah, nggak nambal, kemudian ikut lagi, kemudian nanya perlu udah jelasin. Ya itu menghambat kita. Taib, tafadhol. Kalau ada silakan, nggak ada ya nggak apa-apa. Taib, sepertinya nggak ada ini. Itu Mbak ya. Mudah-mudahan istiqomah, ya mudah-mudahan dipahami sebagaimana mestinya. Kita tutup dengan tahlil, selawat dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran kasih Ustaz.